Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, amma ba'd. Alhamdulillah pada hari ini tanggal 1 November 2020 Masehi atau tanggal 15 Rabiul Awal 1442 Hijriah, kita bisa berkumpul lagi di majelis ilmu untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu menuntut ilmu syar'i, yang alhamdulillah Ustadz sudah hadir di tengah-tengah kita. Pembahasan kali ini adalah masih membahas tentang kajian kitab Fikih Asmaul Husna yang akan dipandu oleh guru kita, yaitu Ustadz Abu Umar Indra Hafizahullah Ta'ala. Untuk mempersingkat waktu, mangga Ustadz, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwas sekalian yang semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati kita semua. Pada kesempatan kajian kita pagi hari ini atau ya, subuh yang menjelang pagi hari ini, kita insyaallah taala akan membahas materi baru dari kitab Fikih Asmaul Husna yang berjudul bahwasanya Asmaul Husna ghairu munhasiratin, bahwa nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu tidak terbatas. Ya, artinya jumlahnya sangat banyak dan tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Hal ini didasarkan pada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, aku kehilangan Rasulullah SAW dari tempat tidur. Lalu aku mencarinya. Dan tiba-tiba tanganku menyentuh kedua telapak kaki Rasulullah SAW yang ditegakkan. Artinya beliau ya sedang duduk. Ya. Sedang duduk. Ya, dan beliau berada di masjid. Ya. Nah ini sebelum kita lanjutkan hadisnya. Jadi jangan kita bayangkan masjidnya itu jauh gitu, tidak. Tidak. Jadi rumah Rasulullah SAW, ya, pintunya itu langsung Masjid Nabawi. Nah begitu. Jadi rumahnya dinding ketemu dinding, begitulah kalau bahasa kita dengan Masjid Nabawi. Ya. Dan Aisyah mencari-cari menunjukkan bahwa Masjid Nabawi, bahwa saat itu keadaan masjid gelap. Ya, kalau terang kan mungkin langsung kelihatan. Dan menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW bangun sholat malam. Ya, bangun sholat malam. Menyendiri dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana saat itu Rasulullah SAW berdoa. Dan menunjukkan doa ini bersuara ya.
Buktinya Aisyah radhiyallahu anha itu bisa mendengar isi doanya sehingga beliau meriwayatkan hadis ini. Apa isi doa Rasulullah SAW? Ini nanti ada hubungannya dengan materi kita bahwasanya nama Allah itu tidak terbatas. Jumlahnya sangat banyak dan hanya Allah yang tahu. Isi doanya berbunyi, ya, doanya beliau SAW berbunyi, Allahumma a'udhu biridhaka min sakhatika wa bimu'afatika min uqubatika wa a'udhu bika minka la ukhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsika. Yang artinya, ya Allah, aku berlindung dengan keridhaan-Mu dari murka-Mu dan berlindung dengan keselamatan-Mu dari siksa-Mu. Serta aku berlindung kepadamu dari azab-Mu dan aku tidak bisa memuji dirimu sebagaimana engkau memuji dirimu sendiri. Ya. Nah, di sini ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan ya pada kalimat terakhirnya, aku tidak bisa memuji dirimu sebagaimana engkau memuji dirimu sendiri. Syekh mengatakan, yaitu penulis Syekh Abdul Razak mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa beliau tidak bisa memuji secara sempurna untuk Allah Subhanahu wa taala. Seandainya beliau dapat menyebutkan semua nama Allah, yang kita tahu bahwa semua nama Allah itu sempurna dan mengandung pujian. Seandainya beliau dapat menyebutkan semua nama Allah, maka berarti beliau dapat memuji Allah dengan seutuhnya, dengan sempurna pula. Ya. Nah, ini menjadi dalil bahwasanya nama Allah tidak terbatas. Dalil yang kedua, itu sebuah hadis yang diriwayatkan ya, oleh Imam Bukhari Muslim dengan hadis syafaat ya. Hadis syafaat ini itu syafaat pada hari kiamat, hadisnya sangat panjang. Di mana dalam hadis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsumma yaftahu Allahu alayya min mahamidih wa husnis sana'i alaihi syai'a lam yaftahhu ala ahadin qabli." Kemudian Allah membukakan bagiku dari pujian-pujian terhadapnya yang belum pernah dilakukan kepada seorang pun sebelumku. Muttafaqun alaih di Sahih Bukhari Muslim. Jadi Allah membukakan untuk Rasulullah SAW berbagai macam pujian-pujian Allah untuk diri Allah sendiri yang belum pernah dibukakan pujian-pujian tersebut kepada orang-orang sebelum Rasulullah SAW. Ya, begitu maksudnya. Maka hadis ini menunjukkan bahwa ada pujian-pujian dari nama-nama dan sifat-sifat Allah yang dibukakan kepada Rasul kita Muhammad SAW pada hari itu,
Yang ketika Rasulullah hidup di dunia, itu belum dibukakan. Dan itu tentu belum disampaikan kepada kita sebagai umatnya hingga hari ini. Ya. Dan ini menunjukkan bahwasanya pujian-pujian tersebut tidak tercantum dalam Al-Quran maupun hadis. Dari nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi. Ini hadis yang kedua, dalil yang kedua. Dalil yang ketiga yang menunjukkan bahwasanya nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terbatas, ya. Yang kita ketahui di dunia hanyalah sebatas yang Al-Quran dan hadis sampaikan. Adapun hakikat jumlahnya itu hanya Allah yang tahu. Di antaranya juga adalah apa yang disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad dan selain beliau dari hadis Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma asaba 'abdan hammun wala hazan." Faqal, "Allahumma inni 'abduk wa ibnu 'abdik wa ibnu amatik, nasiyati biyadik, madin fiyya hukmuk, abdun fiyya qada'uk, as'aluka bikulli ismin huwa lak, sammaitahu bihi nafsak, أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهب همي إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا أن يتعلمها." Tidaklah seorang hamba ditimpa kesedihan dan kesusahan. Kemudian dia mengucapkan, maksudnya kemudian dia berdoa. Nah, ini termasuk doa yang bagus kita baca, terlebih di masa-masa pandemi hari ini. Ya, kita mengalami kesusahan, mengalami kesedihan, ya. Sedihna kunaon cing. Duit eueuhnya sedih tak? Ayo, ngaku sedih. Lebih bisa negara. Sedih, Sedih, ya. Bari yang susahnya. Tah, kata Nabi SAW. Tidaklah seorang hamba. Dia ditimpa kesusahan dan juga ditimpa kesedihan. Kemudian dia mengucapkan, maksudnya kemudian dia berdoa. Allahumma inni abduk. Ya Allah, sesungguhnya aku adalah hambamu. Wa benu abdik wa benu amatik. Ya, wa benu abdik wa benu amatik. Anak dari hambamu. Ya, yang laki-laki. Anak dari hambamu yang perempuan. Nasiyati biyadik. Ubun-ubunku ada di tanganmu. Madin fiyya hukmuk. Hukummu berlaku padaku. Abdul fiyya qada'uk. Dan sungguh adil keputusanmu. As'aluka bikulli ismin huwa lak. Aku memohon kepadamu dengan semua namamu yang engkau miliki. Sammaitahu bihi nafsak. Yang dengannya engkau menamakan dirimu. Au 'allamtahu ahadan min khalqik. Atau yang engkau ajarkan kepada salah seorang hambamu. Au anzaltahu fi kitabik. Atau yang
Telah engkau turunkan dalam kitabmu. Aw ista'sarta bi fi ilbil ghaibik indak. Atau nama-nama yang engkau simpan dalam ilmu ghaib yang ada di sisimu. Anta ja'al Qur'ana rabi'a qalbik. Agar engkau, ya Allah, menjadikan Al-Quran itu sebagai penyejuk hatiku. Rabi'a qalbi. Cahaya bagi dadaku. Penyejuk. Anta Al-Qur'ana rabi'a qalbi. Agar engkau menjadikan Quran itu rabi'a qalbi. Penyejuk hatiku. Wa nura sadri. Cahaya bagi dadaku. Wajila'ah husni. Penghilang kesedihan dan wadhahaba hammi dan kesusahanku. Ya. Wajila'a husni wadhahaba hammi. Jila'a, dhahaba mana sama. Menjadi penghilang kesedihan dan kesusahanku. Jadi, bila seorang hamba itu membaca mulai dari Allahumma inni abduk wa ibnu abdik wa ibnu amatik nasiyati biyadik madin fiyya hukmuk adlun fiyya qada'uk as'aluka biklusmin huwalak samaitahu binafsak aw alam ta ahad min khalqi anzaltahu fi kitabik aw ista'sarta bil ghaibik indak andal qur'ana rabi'a qalbi wa nur sadri wajala husni wa dhahaba hammi. Bila dia membaca udah sampai di situ, ya, maka dia melainkan Allah Subhanahu wa taala, ya, tidaklah dia ditimpa kesedihan, kesusahan. Lalu dia membaca doa tadi, Rasulullah, kecuali Allah akan hilangkan, ya, kesusahan dan kesedihannya. Serta Allah akan menggantikannya dengan kegembiraan. Serta Allah menggantikannya dengan kegembiraan. Maka dalam hadis tersebut tentu berisi beberapa faidah. Berkaitan dengan apa? Adab-adab doa di antaranya. Kalau berkaitan dengan materi kita di sini adalah bahwasanya ya ini nanti akan kita bahas ya tentang hubungan doa ini dengan pembahasan kita. Saya ingin membahas dulu tentang faedah lain yang tidak ada dalam kitab ini. Yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, ya, di dalam kitabnya Fawaidul Fawaid, ya, juga dalam kitabnya Badarijus Salikin yang terkenal, bahwasanya di antara adab berdoa itu adalah hendaknya seseorang itu banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Mengakui keadaan dirinya sebagai seorang hamba. Ya, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, tentang dirinya. Jadi di antara adab sebelum meminta, ya, sebelum kita menyebutkan isi doa kita, ya, dalam isi doa kita tentunya, ya, maka kita harus jiwa kita terutama yang kemudian dialirkan melalui ucapan kita itu harus merendah begitu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasa Sundanya DP-DP dan DPT uang muka bukan. DP-DP ya, handap asor begitu. Tadarru' ya, memelas, menghinakan diri, ya, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang terhadap kita berdoa. Tampakkan bahwa Allah Subhanahu wa taala begitu agung dalam hadapan kita ketika kita berdoa. Tampakkan rasa butuh kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita meminta. Lalu
pujilah Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena hadis ini menyebutkan, aku meminta kepadamu dengan seluruh nama-namamu, yang itu tentu mengandung puji itu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini yang kedua, yaitu kita memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, di antara kandungan isi doa ini adalah pernyataan abduk, aku adalah hamba-Mu. Sebagaimana terdapat dalam surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami ibadah. Wa iyyaka nasta'in, ihdinas shiratal mustaqim. Baru kita minta kan begitu, ihdinas shiratal mustaqim. Menunjukkan bahwasanya bahwa ya adabnya sebelum kita minta sama Allah, bahwa ya rajin ibadah itu loh sama Allah Subhanahu wa taala dulu. Ini kewajiban kita kepada Allah adalah apa? Ya taat kepada Allah. Kerjakan ibadah-ibadah kita kepada Allah. Tah, kakara minta. Ya, apa yang kita kerjakan dibandingkan pemberian Allah Subhanahu wa taala itu tidak sebanding. Ya, kita mau dari apa ya? Dari bangun tidur sampai tidur kembali beribadah terus itu tidak ada apa-apanya dibandingkan apa yang telah Allah berikan kepada kita berupa nikmat. Itu tidak ada apa-apanya. Ya. Maka beribadahlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun pemberian Allah Subhanahu wa taala itu lebih banyak daripada ibadah yang kita lakukan, tapi tunaikan itu sebelum kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau pemberian manusia kan di dunia itu kan ya kalau kita kerja, ya kan kerja dulu baru dikasih upah. Namun ada ya atasan kita. Yang kita nggak kerja juga dikasih upah. Dikasih makan, minum. Dan nggak minta balasan. Siapa mereka? Itu kedua orang tua. Makanya sifat-sifat orang tua itu banyak dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat mereka. Memberi tanpa meminta. Ya, memaafkan banyak kesalahan anak-anaknya. Ya, itulah orang tua. Nah, tapi selain mereka, bila kita ingin mendapatkan makan ibaratnya dengan itu kita dapat gaji, dari gaji kita dapat makan kan, dalam ukuran manusia kan, kita harus kerja dulu kan, nggak ada kerja ya nggak ada yang bisa dimakan kan gitu. Nah, gaji diberikan sesuai dengan pekerjaan kita. Itu manusia kepada manusia. Masa kita kepada Allah ya pengen diberikan yang banyak, ya pengen dihilangkan kesusahan tapi kita tidak penuhi kerjaan kita sebagai hamba, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan aneh itu. Ya, aneh sebenarnya. Nah, itu di antara adab dan berdoa, ya sebelum kita meminta kebutuhan kita, ya, tunaikan dulu kewajiban kita sebagai hamba itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat dari hadis ini di antara adab berdoa adalah apa? Dalam doa ini setelah kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan menunaikan adab-adab yang kita sebutkan tadi, apa isinya sih? Antajal Qur'ana rabi'a qalbi, agar engkau ya Allah apa? Jadikan Quran itu sebagai penyejuk hatiku. Ya, cahaya bagi dadaku, ya, penghilang ke apa? Kesedihan dan kesusahanku. Berarti ya, ketika kita mengalami kesusahan, apa yang kita lakukan? Dekati Al-Quran. Dekati Al-Quran. Baca, hafalkan, pelajari kandungan maknanya, renungi. Karena di sana kita akan mendapatkan banyak pelajaran tentang kisah-kisah kehidupan dan nilai-nilainya. Kehidupan para nabi dan rasul bersama umatnya. Kejadian
ya sosok tertentu ya di dalam Al-Quran dikisahkan itu ya situasi hukum-hukum ini dan itu ya yang berkaitan dengan bagaimana hukum Allah itu penuh dengan apa? Penuh dengan kasih sayang, keadilan dan rahmat. Di sana kita belajar bagaimana ya menguatkan kesabaran ya diajarkan kepada kita tentang nilai bersyukur gitu. Diajarkan kepada kita penguat-penguat keimanan, diajarkan kepada kita perkara-perkara yang dapat melemahkan iman, dijelaskan kepada kita tentang masa depan, ya, baik alam kubur maupun surga dan neraka, dan keadaan yang ada di dalamnya. Ya, maka kita tidak bisa dapat tenang. Jadi hilangnya kesedihan, hilangnya kesusahan, itu kan yang merasakannya kan adalah hati kan, benar nggak? Emangnya kalau orang sudah uangnya banyak gitu kan lantas dia nggak sedih dan nggak susah, dia nggak kekurangan ekonomi ya. Apakah kita mengatakan mereka nggak sedih dan susah? Pasti dong, karena mereka kan manusia juga ya. Yang di dunia ini permasalahan-permasalahan manusia bukan masalah uang saja ya. Punya uang ya. Apa apakah manusia kalau punya uang pasti nggak sakit badannya? Sakit. Dokter aja ada sakitnya. Dokter yang banyak uang loh yang susah. Ada sakitnya. Apalagi selain dokter. Yang tidak paham tentang seluk-beluk kesehatan secara rinci. Apalagi kok udah banyak uangnya banyak. Segala kan habak, segala masuk kan. Ujung-ujungnya setelah umur 50 gitu kan. Mulai asam urat, kolesterol. Dan tak jarang mereka itu kena stroke gitu. Orang-orang yang karena uangnya banyak, jajan segala masuk kan begitu. Stroke sakit tidak? Sakit. Menderita tidak? Menderita. Gitu. Maka tentu ya selama kita hidup di dunia kita mengalami berbagai macam persoalan dengan berbeda-beda persoalan, kesedihan, kesusahan manusia itu dalam hidupnya. Nah, doa ini dibaca oleh seluruh manusia. Dan doa ini mengandung bahwasanya ya di antara kiat kita ya agar kesedihan dan kesusahan kita itu hilang, ya baca doa ini. Kan Rasul mengatakan, barang siapa membaca dalam keadaan sedih dan susah, baca doa ini, ya tidak dia ditimpa oleh susah dan sedih, kemudian dia membaca doa ini, kecuali Allah akan hilangkan kesusahan dan kesedihannya. Baca doa ini. Tapi ada yang lebih dalam lagi. Pahami kandungan maknanya, dan ternyata dalam doa ini ada pesan agar kita apa? Menjadikan Al-Quran dekat dalam kehidupan kita. Itu. Jadi kalau kita susah, dekati Al-Quran. Baca Quran yang banyak, renungi isi kandungan maknanya. Allah akan hilangkan. Jadi hadis ini seolah-olah memberikan sebuah resep manjur bahwa bila susah dan sedih, dekati Al-Quran, baca Quran, hilang kesedihan. Dijamin kata Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya SAW. Apalagi habis baca Quran apa? Baca doa ini. Wah, mantap, Masya Allah. Nah, Eta mah grup emang grup anjir, eta mah grup asli di Victorious. Tapi tidak kuat ditinggali cina. Ya ditinggalin mah tinggalin. Maaf Ustaz itu.
Mohon itu. Ya, oke. Kita lanjutkan lagi. Sedikit lagi. Ya, dalam hadis itu juga, dalam hadis itu juga menjelaskan bahwasanya berkaitan dengan materi kita. Ya, ketika isi doa itu Rasulullah mengajarkan, aku meminta kepadamu dengan semua namamu yang kau apa? Ya, kau yang engkau ajarkan kepada hambamu. Itu satu. Yang kedua, yang kau turunkan dalam kitabmu. Ini dua. Berarti Quran, hadis, nama itu ada. Yang ketiga adalah apa? Adalah apa? Adalah yang tidak Allah ajarkan, ya Allah simpan. Ya Allah simpan. Allah tidak turunkan dalam kitab, Allah juga tidak sampaikan kepada malaikat. Ketika Rasul menyatakan, aku minta kepadamu semua namamu yang kau ajarkan kepada salah seorang dari hambamu. Di situ kan bisa malaikat, di situ kan malaikat itu. Atau yang kau turunkan dalam kitab buat dia Al-Quran. Tapi ada nama-nama Allah yang tidak Allah ajarkan kepada malaikat, malaikat tidak tahu. Dan ada nama-nama yang Allah turunkan dalam Al-Quran, dan dalam Al-Quran itu tidak Allah sebutkan. Juga tidak ada yang Allah ajarkan kepada Rasulullah SAW dalam hadis. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ya ada nama yang Allah simpan sebagaimana di sini Allah mengatakan atau nama-nama yang kau simpan di ilmu ghaib yang ada di sisimu yang itu Allah tidak ajarkan bahkan kepada nabi dan para malaikat dan Allah tidak turunkan dalam kitab-kitab yang turunkan kepada semua para nabi dan rasul. Allah tidak berikan semua. Ini menunjukkan bahwasanya nama-nama Allah itu tidak terbatas. Ya. Dan tidak ada seorang makhluk pun yang mengetahuinya. Ya. Yang Allah simpan itu tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya Muqayyim menyatakan bahwasanya dalam doa itu nama-nama Allah itu ada 3. Satu, nama yang Allah beri ketahukan kepada malaikat. Yang kedua, nama yang Allah turunkan dalam kitab. Ya. Yang ketiga, nama yang Allah simpan dalam ilmu gaib yang ada di sisinya. Yang tidak ada mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini jelas bahwasanya nama-nama Allah itu tidak terbatas dengan bilangan tertentu. Lalu bagaimana kita dapatkan sebuah hadis Nabi SAW yang juga itu populer di kita. Dapat surat Bukhari Muslim. Bahwasanya 99 nama Asmaul Husna kan? 99. Ya, kata Nabi SAW, Inna lillahi atasna isman mi'ah illa wahidat man asadakal jannah. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Ya, 99. Barang siapa yang mengamalkan isi kandungan dari nama-nama tersebut, maka dia akan masuk surga. Maka hadis ini bukan menunjukkan pembatasan. Ini sekedar mengabarkan. Misalnya kita mengabarkan, saya punya uang di kantong saya yang akan saya sedekahkan $99 misalnya. Itu tidak berarti ya uang saya hanya sebatas itu. Ini hanya ada di kantong saya. 99. Dan di dalam ilmu bahasa Arab atau dalam susunan bahasa Arab, perkara ini perkara yang biasa, yang lumrah, yang ma'ruf. Bahwa ketika menyatakan saya punya 99, itu tidak berarti itu satu-satunya uang saya, $99 tadi. Tidak. Masih ada uang-uang dolar yang saya simpan di rumah. Yang tidak saya kabarkan berapa jumlah dolar tersebut. Gitu. Bahkan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim ya, menukil perkataan Al-Hafidz Abu Bakar
bin Al-Arabi Al-Maliki yang menyebutkan bahwa ada sebagian orang yang mengatakan begini, Allah itu memiliki 1000 nama. Maka beliau mengatakan, ya, ini sedikit sekali. Gitu. Ketika ini kita bicara 99 ya. Tapi kata ya Imam Ibnul Arabi Al-Maliki, ini pakai alif lam ya, bukan Ibnu Arabi tapi Ibnu Al-Arabi pakai alif lam. Kalau Ibnu Arabi tanpa alif lam itu tokoh sufi. Ya. Yang tidak sufi itu terkenal tidak suka hadis. Sukanya pakai perasaan sama mimpi-mimpi, itu sufi. Ahlu sunnah ya menjauhkan diri dari perasaan-perasaan dan menjauhkan diri mengambil hukum dari mimpi-mimpi, menjauhkan diri dari beribadah melalui ya mimpi-mimpi, tapi melalui dalil kalau ahlu sunnah pakai riwayat. Nah, Ibnu Arabi ini tokoh sufi. Tapi kok Ibnu Al-Arabi ini ulama al-fiqih mazhab Maliki. Ya, ulama al-sunnah. Beliau menyatakan bahwa ada sebagian orang yang mengatakan bahwa nama Allah itu 1000. Kata beliau, itu masih sangat sedikit. Kata Ibnu Arabi Al-Maliki. Artinya, itu tidak punya batas. Artinya sangat-sangat banyak. Dan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang mengetahuinya. Nah, perkataan Imam Nawawi ini juga diikuti perkataannya oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Karena Imam Nawawi ini imam mazhab Syafi'i, hidup yaitu sebelum Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Jadi Imam Nawawi hidupnya di bawah tahun 600-an, 1600-700, kemudian Ibnu Taimiyah ini 700 ke belakang. Gitu. Yang menyatakan bahwasanya nama-nama Allah itu ini tidak terbatas. Berdasarkan dalil, juga berdasarkan penegasan para ulama, bahwasanya nama-nama Allah tidak terbatas. Adapun 99 itu hanya sekedar pengabaran saja. Ya, hanya sekedar pengabaran saja. Oleh karena itu, ya, kita lihat di halaman terakhir dari buku yang punya, ya, lihat di halaman 101. Oleh karena itu, ya, kata Syekh Abdul Razak, ya, di halaman 101. Oleh karena itu, jika ada dari para ulama yang mengumpulkan 99 nama dari nama-nama Allah, dan selain mereka mengumpulkan nama-nama yang lain, lalu sebagiannya sama dan sebagian yang lain berbeda, ini tidak berarti bahwa yang diperselisihkan tersebut bukan dari nama Allah. Karena melebihi 99 nama. Tetap itu semua nama Allah. Ya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menyebutkan 99 bukan sebagai pembatasan. Dan tidak ada ayat maupun hadis yang merinci 99 itu mana saja. Itu tidak ada. Itu tidak ada. Sehingga para ulama hanya berusaha untuk apa? Untuk mendekatkan saja. Ya. Dan ternyata sebagian ulama ada yang mendekatkan 99, para ulama ilmu mendekatkan juga 99, tapi ketika kita kumpulkan ada yang sama, ada yang berbeda 99. Berdasarkan istiadat mereka untuk mengumpulkan jumlah nama-nama tersebut. Dan itu tidak berarti ketika ada yang berbeda menunjukkan bahwa itu bukan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena nama-nama Allah tidak terbatas. Sehingga 99 itu adalah pengabaran, dan adanya para ulama ini beristihad untuk mengumpulkan 99 tersebut. Makanya kita jangan matok bahwa Asmaul Husna 99 itu kan ada di mushaf di bagian belakang 99. Bahwa itu. Padahal dalam hadis itu belasan nama Allah termunculkan dalam hadis yang tidak ada dalam Al-Quran. Seperti misalnya Hayyun.
Allah Maha Pemalu. Itu tidak ada dalam Al-Quran. Tapi ada dalam hadis yang sahih. Allah Satir, Maha Penutup ya aib dan kekurangan manusia. Itu tidak ada dalam Al-Quran. Apakah kita mengatakan itu bukan nama Allah? Padahal Rasulullah menyebutkannya dengan lafaz yang sangat jelas dan sahih. Nah, kan begitu. Jadi, ini kita mengatakan yang disebutkan Al-Quran itu Asmaul Husna, yang disebutkan hadis juga itu Asmaul Husna. Makanya para ulama bahkan ada yang mengatakan bahwasanya ya ini juga istihad mereka seperti Syekh Ibnu Utsaimin dalam kitabnya Al-Qawaidul Musla, Al-Qawaidu Al-Musla menyebutkan bahwa dalam Al-Quran itu ada 81 nama, dalam hadis ada 18, 8118. Kalau digabungkan menjadi 99. Itu pun juga istihad beliau. Ya. Ibnu Jauzi dalam apa kitab lupa saya. Itu menyebutkan juga 99 itu beda dengan Utsaimin, beda. Ya, ini istihad semua, ya istihad semua dari para ulama. Intinya bahwasanya ya kembali pembahasan kita bahwa nama-nama Allah itu tidak terbatas, sehingga kalau ternyata sudah dihitung lebih dari 9, ya itu sekedar ya pengabaran saja dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai di situ kajian kita, dan insyaallah kita akan lanjutkan materi Asmaul Husna ini pada waktu akan datang. Ya, ini masih sangat panjang, ya. Ya, silakan. Barangkali kalau ada pertanyaan dipersilakan. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz Jazakallahu khairan atas pemaparan materinya. Jadi Ustadz untuk Asmaul Husna itu sebenarnya ada 3 macam itu ya Ustadz ya, yang dikabarkan malaikat, dikabarkan melalui kitab, dan yang terakhir itu ya Allah yang tidak dikabarkan. Ya. Alhamdulillah. Mangga untuk para ikhwah yang mau bertanya silakan langsung saja menyalakan mikrofonnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustaz. Wa fiik barakallah. Setelah dikaji tadi, setelah Ustaz memberikan kajian ini, ada yang ingin saya tanyakan Ustaz. Dalam doa tadi Ustaz, ya Allah sesungguhnya aku adalah hambamu dan sebagainya. Ini yang saya tanyakan, apakah di sini ada as'aluka bikullis min huwa dan sebagainya. Kalau saya di sini dipisah misalnya as'aluka bikulli ismi, itu boleh nggak? Boleh. Yaitu jadi gini, di dalam metode pembacaan bahasa Arab, kalau alif itu namanya hamzah wasol, nama pada kata ism itu hamzah wasol. Hamzah wasol ya. Namanya dalam ilmu bahasa Arab. Itu kalau di tengah itu alifnya tidak dibaca. Beda kalau dia di awal. Seperti ditanya, ya ismi Ahmad misalnya. Karena di awal ismi Ahmad. Tapi waktu ditanyakan mas muka, itu tidak ma ismuka kan? Iya, betul. Ditanya tidak ma ismuka, tapi mas muka. Karena di sana alifnya namanya hamzah wasol. Ya, alifnya hamzah wasol. Jadi hamzah yang bersambung kalau di tengah alifnya nggak dibaca, langsung kepada huruf setelahnya. Ya, maka ketika kita alifnya di tengah, maka cara membacanya berdasarkan kaidah bahasa Arab yaitu bikulismin walak. Bikulismin. Alifnya nggak dibaca. Karena itu hamzah wasol namanya. Kalau yang di bawahnya Ustaz, au istasarta. Alifnya juga nggak dibaca. Karena itu hamzah wasol. Awista sarta. Awista sarta fi ilmi ghaibik indak. Anta al-Qur'an rabi'a qalbi. Baik Ustaz. Jazakallah khairan Ustaz. Jazakallah khair. Mangga untuk yang lain yang ingin bertanya bisa langsung menyalakan mikrofonnya. Halo Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, gimana caranya untuk ketika sholat itu bisa fokus dengan bacaannya? Kadang kita kan misalkan sholat zuhur capek gitu, nggak fokus. Tiba-tiba misalkan rakaat pertama baru nyadar-nyadar udah iya karena abudu atau udah ihdinas atau jadi yang ayat-ayat sebelumnya tuh nggak nggak fokus gitu Ustaz. Ya, ya, ya. Ya, baik. Barakallahu fiik. Ya, bicara tentang tidak fokus atau lupa, ya, itu manusiawi ya. Artinya susah kita mendapatkan sholat memang hingga 100% itu fokus. Ya, itu bukan memang perkara mudah memang. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala tahu tentang hal itu. Makanya ya Allah menurunkan syariat namanya sujud sahwi. Antum masih bening tadi nanya tentang lupa Al-Fatihah pas iya kan Abu dua ya baru ingat. Ada orang yang lupa berapa jumlah rakaat loh. Dan mungkin kita pernah ngalami ya ini udah rakaat 2 atau 3. Bayangkan satu rakaat lupa loh. Atau 2 rakaat mungkin lupa. Ya ini manusiawi sekali. Ya. Makanya Allah turunkan syariat namanya sujud sahwi. Ya. Dan juga Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya ada seorang hamba itu yang sholat, yang pahalanya ya beda-beda. Ada yang 1/10, 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4. Ya, seterusnya. Menunjukkan bahwasanya ya lupa itu perkara yang manusiawi sekali. Ya. Jadi kalau antum nanya, bagaimana caranya kita nggak akan lupa sama sekali? Ya, bukan perkara mudah ya, karena ini perkara yang berat dialami oleh banyak orang. Illa man rahimah rabbu, kecuali mereka yang Allah Subhanahu wa taala rahmati. Lalu apakah itu tidak bisa kita minimalisir? Paling tidak begitu ya. Kalau bisa sempurna ya alhamdulillah. Tapi umumnya ini perkara yang berat ya, apalagi tadi disebutkan karena letih. Namanya letih kan kita berulang ya, nggak sekali kemudian selesai seumur hidup kan. Maka lupa dalam sholat juga akan berulang gitu kan. Dan penyebab lupa bukan karena letih saja, karena juga umur gitu kan juga bisa orang cepat lupa. Tambah umur, tambah lupa. Kadang banyak pikiran, badan nggak capek sih, tapi pikiran banyak. Itu juga bisa membuat lupa dalam sholat. Jadi banyak sebab ya lupa ya. Ya, maka mungkin kita bisa minimalisir ya. Kalau sempurna alhamdulillah. Bagaimana caranya? Meminimalisir lupa. Gitu kan. Nah itu pertanyaan yang kelihatannya cukup realistis gitu. Tapi kok bagaimana nggak lupa ya? Ya, ya Allah alam ya. Tapi bagaimana kita meminimalisir persentase lupanya kita dalam sholat? Ya. Yang pertama berdoa gitu. Itu selalu jadi solusi yang pertama. Ya, karena fokus kita, konsentrasi kita, hadirnya hati kita dalam sholat itu tergantung dari seberapa besar pertolongan Allah Subhanahu wa taala ya untuk mengkhusyukkan dan memfokuskan bacaan kita dalam sholat. Maka minta sama Allah agar Allah sempurnakan sholat kita. Itu yang pertama. Ya, kita bisa doa dalam bahasa Indonesia, boleh. Ya, kalau kita bingung bahasa Arabnya apa, hadisnya ada atau enggak gitu. Ya, seperti itu. Baca dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Sunda boleh. Ya, kalau bahasa Indonesianya nggak bisa mah. Gitu. Ini yang pertama doa agar diberikan kekhusyuan dan fokus dalam sholat. Yang kedua adalah dibiasakan. Di luar sholat itu hati dan pikiran terus ingat Allah Subhanahu wa taala. Perjuangkan itu. Karena kalau di luar sholat kita selalu ingat Allah.
maka insya Allah ketika sholat ingatan itu semakin menguat. Ingatan itu semakin menguat. Tadi kita letih karena kita kerja, maka niatkan kerja sebagai ibadah kepada Allah dan pekerjaannya harus yang halal. Kita kerjakan dengan amanah, ya, yang profesional gitu kan, amanah, ya. Kemudian dalam pekerjaan kita itu ya selama kita masih bisa zikir dalam hati, zikir atau dengan lisan gitu kan. Dan dan terus ya ketika waktunya sholat ya tinggalkan kerjaan kita sholat. Gitu. Jaga lisan kita jangan sampai lisan kita berbuat dosa baik dengan mencela manusia, menghina mereka baik secara langsung ataupun ya dengan kita menggibahi mereka atau banyak bersuudzon kepada orang gitu kan. Itu hindari hal seperti itu karena itu dapat mengeraskan hati dan mengganggu keikhlasan ya karena dosa itu dapat mengeraskan hati dan mengganggu kekhusyuan sholat. Jadi upayakan perjuangkan betul di luar sholat itu kita terus menjaga hati kita agar senantiasa taat kepada Allah dan menghadirkan bahwasanya Allah selalu melihat dan mengawasi kita. Apa yang tersimpan dalam hati kita Allah tahu. Apa yang kita ucapkan Allah catat. Apa yang kita kerjakan ya Allah lihat. Nah itu terus kita jaga ya peta kehidupan kita seperti itu bagi seorang mukmin. Yang ketiga, yang pertama doa, yang kedua adalah terus perjuangkan agar doa salat kita selalu ingat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah kita pahami isi kandungan bacaan yang ada dalam sholat kita. Gitu. Kalau pertanyaannya, saya udah paham Ustaz, tapi saya kok lupa nggak fokus. Karena saya keletihan, ya berarti upayakan jangan keletihannya dikurangi. Tapi saya kerja capek, mungkin capeknya supaya nggak tahu capek apa yang dilakukan, gitu kan? Mungkin harus harus ada minum makan yang bergizi supaya tenaganya bisa meningkat ya. Mungkin waktu kemarin kerja sehingga keletihan tadi nggak minum madu, coba sekarang minum madu 1 kilo misalnya. Padahal tenaga nanti bisa tetap fit gitu kan. Nah, mungkin seperti itu. 1 kilo. Gitu ya. Atau mungkin tidurnya yang barangkali kurang tidur, tidurnya maksimalkan istirahatnya cukup. Sehingga ketika kerja itu nggak kelelahan. Ya kerja capek biasa, tapi kalau kecapean kan, nah itu kan sudah di luar batas ya. Letih itu biasa dalam kerja, tapi kok keletihan itu berarti di luar batas. Ada pola yang tidak standar yang kita lakukan. Mungkin kerja di porsir, atau karena kurang tidur, atau karena makannya kurang, banyak sebab. Kalau ada keletihan atau kecapean, berarti itu sesuatu yang berlebihan namanya. Berarti itu yang harus kita perbaiki. Ya, kita perbaiki. Bila keletihan atau kecapean itu memberikan pengaruh ketidakfokusan kita dalam sholat. Ya, seperti itu. Ya, mungkin kurang lebih itu ya. Mungkin kurang lebih itu. Karena tadi ditanya, dia tersebab kenapa susah fokus gitu. Karena keletihan, ya keletihannya yang harus diselesaikan. Bagaimana supaya tidak keletihan. Letih tapi nggak keletihan gitu. Capek tapi tidak kecapean gitu kan. Seperti itu. Nah, itu yang harus disiasati. Itu udah berkaitannya dengan manajemen itu. Manajemen hidup. Manajemen waktu dan yang lainnya. Ya, mungkin kadang-kadang kita kelupaan sehingga diporsir gitu ya. Atau kita keasikan sehingga kerjaannya jadi banyak gitu. Karena kita asik ya. Ya mau diapain? Manusiawi kan. Manusia gitu ya. Susah kita kalau udah begitu. Tapi paling tidak solusinya atau caranya sudah kita temukan gitu kan. Tinggal kita mau setuju nggak dengan solusi itu. Mau sepakat nggak untuk dijalankan itu. Karena kelemahan kita sebagai manusia banyak tahu tapi nggak mau diamalin gitu. Baik agama termasuk dunia. Banyak yang kita tahu tapi kita nggak mau ngamalin. Masih bandel gitu kan. Udah tahu kita bala-bala teh
meningkatkan asam urat, masih kene doyan bala-bala, kan gitu. Padahal sudah kena asam urat, misalnya asam uratnya udah 12 gitu kan. Ayo beki teh dilahap teh bala-bala, tah gitu kan. Nah, kelemahan kita, kekurangan kita manusia kan begitu. Banyak tahu tapi nggak mau tunduk gitu. Apa ya, bandel gitu. Berarti kebandelan kitanya yang harus kita ya, yang harus kita didik ya. Kebandelan kitanya ini harus kita kurangi dan bahkan harus bisa kita hilangkan. Sifat bandel itu loh. Nah itu. Nah mudah-mudahan kalau kebandelan dalam urusan dunia, apalagi kita tahu itu buruk, bisa kita berubah. Mudah-mudahan dalam perkara agama itu berpengaruh. Mudah-mudahan. Ya Allah alam bisawab. Yang lain? Ustaz, satu lagi mungkin Ustaz. Ini berkaitan dengan di luar kajian Ustaz. Ada yang mengatakan bahwa Quran surat Maryam ayat 15 dan ayat 33 dijadikan dalil untuk merayakan ulang tahun Ustaz. Nah ini menurut Ustaz gimana Ustaz? Allahu a'lam bishawab. Allahu a'lam bishawab. Iya. Memang masalah ulang tahun ini sebaiknya dikaji lebih jauh ya, dikaji lebih jauh masalah ulang tahun. Ya. Memang kalau kita lihat dari asal masalah ulang tahun kan itu digelorakan ini kan oleh orang-orang di luar agama kita ya. Ya. Kan begitu. Ulang tahun. Ya. Mereka meniup lilin pas segala macam. Kalau kita kan disesuaikan dengan tradisi setempat gitu ya. Acaranya mungkin nggak tiup lilin tapi berdasarkan budaya masing-masing beda. Kalau orang luar negeri tiup lilin, kita mungkin nggak tahu ya apa yang dilakukan. Mungkin tiap daerah beda-beda. Cuman di kita umumnya motong tumpeng ya biasanya kan gitu. Tapi Allahu a'lam bishawab, apakah ini termasuk perkara yang ini ya? Perkara yang tetapi bahwasanya ketika itu menjadi asal muasal dari kebiasaan orang-orang di luar agama kita, sementara Nabi menyatakan kita tidak boleh menyerupai kebiasaan, apalagi itu diselipkan unsur agamanya dari orang-orang di luar agama kita, ya maka ya kita hindari yang paling aman. Kita hindari yang paling aman. Ya, dikhawatirkan kita terkena pada tasyabuh yang menyerupai kebiasaan orang-orang di luar agama kita. Gitu. Karena Islam itu kan harus yang unggul ya. Jadi dia tidak boleh menyerupai yang lain. Karena dia yang pertama gitu kan. Dan tidak boleh menyerupai. Kalau sudah menyerupai berarti dia tidak yang pertama lagi kan begitu. Makanya menyerupai itu dilarang. Karena Islam adalah yang pertama gitu. Itu kan. Sehingga ketika kita menghindari apapun bentuk penyerupaan kepada budaya atau agama, apalagi agama ya, yang itu jelas-jelas berbeda dari agama kita, maka pada hakikatnya ya kita maksudnya kurang menghargai Islamnya kita kan gitu. Kita khawatirnya kena ke situ gitu kan. Padahal kita tahu Islam ada yang paling unggul gitu. Seperti itu. Allah lebih sawab ya. Ini perlu saya nggak berani, saya belum berani ya. Kalau tadi ada menyatakan pakai surat ayat Quran maupun hadis. Ya kalau saya lihat bahwa para Rasulullah, para sahabat orang yang paling tahu tentang isi kandung Al-Quran. Tapi nggak kita dapati Rasulullah merayakan ulang tahun, para sahabat merayakan ulang tahun, Imam Syafi'i merayakan ulang tahun, Imam Hambali merayakan ulang tahun. Kita belum pernah dapatkan itu gitu masalahnya. Kalau itu ayat dijadikan dalil gitu kan. Kalau itu memang ada perkara yang bermanfaat ya untuk kita sebagai umat Islam, pasti Rasulullah, para sahabat, tabi'in, para ulama mazhab itu pasti akan memberikan bimbingan itu kepada pengikutnya, kepada umat itu pasti itu. Nah, cuman kan kita tidak dapati orang-orang Islam sekarang saja kan yang kalau kita lihat yang menggembar-gemborkan kan umat Islam sekarang gitu kan seperti itu. Allahu a'lam ya, Allah bisa. Saya lebih melihat ya kalau kita bisa hindari ya kita hindari karena
Kita khawatir kita kena dalam bentuk penyerupaan gitu kan. Nah, itu kepada orang-orang luar agama kita, dan itu dapat mengurangi penghargaan kita kepada Islam sebagai agama yang kita junjung tinggi itu sendiri. Kita khawatirnya di sisi itu gitu kan masalahnya. Ya gitu. Allah a'lam bishawab. Jazakallah Ustaz. Jazakallah khairan Ustaz. Mangga untuk yang lain yang mau bertanya bisa langsung menyalakan mikrofonnya. Mungkin Anda Ustaz yang mau bertanya perkara yang keluar masih di luar kajian juga Ustaz. Titipan pertanyaan mungkin Ustaz, karena Anda pernah bertanya seperti itu. Pelontang-pelontung lah. Begini Ustaz, pertanyaannya adalah ada teman Ana yang berjualan gitu Ustaz, berjualan makanan yang kalau dinilai sisi kesehatannya memang kurang bagus gitu Ustaz, kayak makanan seblak yang kayak gitu. Ya. Tapi peminatnya banyak gitu. Ya. Terus dia dinasihati oleh keluarganya bahwa jangan yang berjualan seperti itu, tidak baik untuk kesehatan. Dan yang saya kaget adalah ketika dinasihatinya itu bilangnya jangan menjual yang seperti itu karena bisa membahayakan orang dan itu jatuhnya jadi haram gitu, jadi haram. Dan dan itu bukan sekali dua kali ternyata Ustaz. Setiap kali ketemu keluarga besar selalu dinasihatin seperti itu gitu. Padahal istilahnya saya berjualan yang halal gitu, bukan yang haram. Dia bukan berjualan yang diharamkan oleh agama gitu. Dia tertekan gitu Ustaz, apa yang dia harus lakukan gitu Ustaz. Dia masih yang bilang haram itu masih makan Indomie nggak? Nah itu dia Ustaz, gak tahu juga Ustaz. Sampai ya dia menyebutkan merek-merek yang ini pakai merek ini dari Islam segala macam gitu, jangan dari. Nah, kalau boikot Perancis mungkin boleh ya, Perancis ya. Ya, baik. Jadi begini, ya kalau kita berbicara tentang apa ya, halal dan dampak makanan halal. Jadi semua makanan halal itu punya dampak kepada kesehatan. Coba makan nasi misalnya sehari sebakul, pada porsinya sepiring. Nggak kena kolesterol itu. Bisa diabetes itu, karena kandungan gulanya tinggi. Betul kan? Betul. Makan nasi, kalau sehari misalnya, orang umur 40 ke atas, makan nasinya 4 kali atau 5 kali. Itu bahaya itu, bisa kena diabetes itu, atau kena darah tinggi atau kolesterol itu. Karena apa? Kandungan gulanya tinggi di situ. Gula yang membuat lemak darah kita itu kan meningkat, gitu kan? Gitu. Seperti itu. Apakah kita mengharamkan makan nasi dan jualan beras? Nah, gitu juga pertanyaannya kan? Nah, Mas. Nah, sekarang misalnya tadi seblak. Itu kan ada kandungannya, ada misalnya seblak ayam ya, itu kan pasti pakai cabai, ya kan? Ya, betul. Apakah cabainya haram? Kan tidak. Itu kesehatan. Mengganggu kesehatan kalau misalnya kandungan itunya tinggi. Kedua, dimakan oleh orang-orang yang memang tidak, kalau makan itu dia berbahaya bagi kesehatannya. Bagi anak-anak SMP, SMA itu sehat-sehat saja makan seblak mah. Berarti seblak nggak boleh pada orang tertentu. Seblaknya tidak haram. Nah begitu loh. Sama seperti kita mensikapi makan nasi atau makan mie ya. Mie kan sama ya, punya Indomie itu pengawet, perasa. Atau merek Islam gitu kan. Gitu. Jadi dia membawa Islam, tapi Indomie pada produk orang kafir juga dimakan sama dia. Nggak konsekuen juga. Dia bicara tentang produk Islam, celana maaf ya, astagfirullah. Baju dalamnya itu dari negeri kafir itu. Benang kita kan dari Cina. Kita buat pakaian kita itu kan dari Cina itu, bahan kain. Berarti dia nggak boleh pakai pakaian itu dong mestinya. Nggak boleh pakai baju. Kalau dia mengharamkan semua. Iya, begitu. Beda sekarang ada fatwa memboikot produk Perancis. Itu kan ada kasus-kasus tertentu sekarang kan. Produk Perancis ya, yang rata-rata bukan makanan kan. Nah,
Ada yang pakaian ya. Itu kan ada kasus-kasus tertentu. Artinya kalau kita mengharamkan semua produk orang-orang kafir, sementara Rasulullah SAW juga jual beli dengan orang Yahudi, gitu kan? Itu. Lo Islam yang mana yang dia ambil? Bingung juga kita. Kalau sampai melebar-lebar gitu. Ini produk Islam, ini produk kafir, segala macam. Walaupun begini, menggunakan produk orang Islam itu jauh lebih baik. Nah gitu, itu kan lebih enak bahasanya. Tapi kalau sampai mengharamkan, ini kan sudah berlebih-lebihan. Begitu loh. Kalau mengharamkannya, jadi kita bagi kasus dulu ini ya. Ini kasus mengharamkan semua produk orang kafir, ataukah mengharamkan produk yang berbahaya. Nah, kalau yang dia ambil contoh rokok, iya semua sepakat rokok berbahaya, diharamkan pantas. Gitu, karena semua sepakat rokok itu berbahaya. Tapi kalau seblak berbahaya, itu belum ada dokter yang mengatakan seblak makanan berbahaya. Saya belum pernah mendengar pendapat dokter seperti itu. Padahal pendapat ahli harus didengarkan dalam masalah ini. Di sana padahal kandungan seblak, misalnya ceker ayam. Ceker itu kan bagus untuk kesehatan. Ya, pedas itu tuh orang tertentu itu bagus. Berarti untuk orang yang tidak tertentu yang itu nggak bagus gitu. Maka orang yang nggak cocok, yang berpenyakitan, berdampak kepada penyakit, jangan makan seblak. Tapi jangan haramkan seblaknya gitu loh. Ya, Ustaz. Nah, itu dua hal yang berbeda loh ya. Itu orang yang mengharamkannya tadi itu harus banyak belajar usul fikih. Jangan main sembarangan mengharam-haramkan sesuatu yang Allah halalkan. Dia harus belajar lebih dalam ilmu agama. Bahaya loh. Mengharamkan yang Allah halalkan itu bisa kufur hukumnya tuh, hati-hati. Buka surah Al-A'raf ayat 33. Itu bisa keluar dari agama itu. Mengharamkan yang halalkan itu bisa keluar dari agama tuh. Berdasarkan surah Al-A'raf ayat 33. Juga hadis At-Tirmizi itu. Nah itu jadi jangan sembarang-barangan menghukum halal haram itu. Bukan perkara mudah. Harus ahli ilmu yang berbicara. Ya, nggak boleh sembarangan. Allahu'a'lam bishawab. Jadi pendapat ya kesimpulan saya, seblak halal. Jualah seblak. Ya, dengan berbagai macam variannya. Mau seblak kerupuk, seblak ceker, mangga. Ya, saya nggak makan karena saya nggak kuat pedas saja. Gitu. Tapi saya nggak mengharamkan seblak. Gitu. Seperti itu. Nah, Ustaz, mungkin ada lanjutannya mungkin Ustaz, ini untuk Ana juga Ustaz. Maksudnya Ana kan suka dengan masakan-masakan orang kafir Ustaz. Maksudnya ya tapi Ana tahu kandungannya yang mana yang haramnya Ana ubah gitu, Ana rubah menjadi makanan yang halal gitu. Pertanyaannya Ustaz, apakah misalnya Ana makan di luar dengan makanan itu, tapi Ana ragu gitu Ustaz, apakah ini kandungannya benar atau enggak gitu. Apakah contoh makanannya apa? Kayak contoh makanannya ramen Ustaz. Sebutkan aja. Ramen Ustaz. Oh ramen. Ramen. Kan ramen itu kalau misalnya yang langsung dari Jepangnya itu kan walaupun misalnya nggak pakai babi itu, tapi kuahnya aja udah haram dan itu karena memakai kaldu babi, dan kalau misalnya nggak pakai kaldu babi itu penyedap rasanya itu kan pakai mirin Ustaz. Pakai mirin itu mirin itu juga dari sake juga Ustaz. Oh ya dari sake ya. Ana jadi kurang tidak yakin gitu kalau misalnya buatan orang dari luar, misalnya di restoran-restoran sekarang di Bandung ini juga banyak yang Ana temukan bahwa nggak halal gitu, mereka membuatnya nggak halal tapi mereka dapat persetujuan halal gitu Ustaz. Ini bagaimana menyikapinya Ustaz? Iya, soal persetujuan halal dan tidak, Allahu'a'lam bishawab ya. Apakah mereka misalnya tadi memang asalnya haram, kemudian mereka melakukan hal-hal yang tidak sesuai agama kita ya, sehingga itu dihalalkan ya, karena oknum-oknum tertentu misalnya ya seperti itu ya. Sementara kita tahu misalnya bahannya itu jadi bahan yang ini gitu. Nah pengetahuan kita itu boleh menjadi dasar kita ragu, boleh. Dan hukum asal ketika kita ragu, maka lebih baik ditinggalkan. Kata Nabi SAW, da' ma yaribuk.
da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Ya, tinggal ya, da' ma yuribuk ila ma la yuribuk. Tinggalkan perkara yang meragukanmu dan berada kepada perkara yang tidak meragukan. Kalau masih ada ramen yang rasanya nggak jauh beda dengan ramen yang entahlah ramen yang asli atau apa, tapi enak gitu, dan kita tahu tidak ada campuran, kada sake, tidak ada campuran minyak babi di situ dari kuahnya, maka ya kita boleh makan ramen tersebut. Tapi kok tempat-tempat restoran yang misalnya itu asli di luar negeri, tapi dikatakan halal, sementara kita tahu tempat asalnya itu ya tempat asalnya itu dari bahan yang itu, kemudian itu boleh menjadi dasar kita untuk meragukan, dan sebaiknya kita tidak makan di situ, tidak makan di situ, ya, tidak makan di situ. Gitu. Kecuali kalau kita kenal orang dalamnya, bagian produksinya, yang betul-betul memang ini dari luar, tapi produksinya oleh orang Indonesia dan menjamin semua bahannya dari Indonesia dan menjamin semua bahannya halal, ya enggak apa-apa, enggak masalah. Kalau memang kita punya orang dalam yang terpercaya, yang kita tahu bahwa ini memang dari luar negeri sebagai bentuk franchise ya, atau sebagai nama apapun gitu, dan itu hasil olahan dalam bumbunya ada di Indonesia, ya, luar negeri hanya sekedar nama saja untuk lisensi saja, semuanya bahan-bahannya dari Indonesia dan bahan-bahan yang halal dan diolah di Indonesia oleh orang yang Muslim, maka ya kalau kita tahu seperti itu ya nggak ada alasan kita ragu kan, gitu. Yes. Nah, kalau ini kan kita ya ragu, ya wajar saja sih ragu. Ya. Alhamdulillah, jazakallah khairan Ustaz. Jadi nggak ragu lagi sekarang ini. Kemarin kadang. Ya, bagi yang mau bertanya lagi, mangga untuk menyalakan mikrofonnya. Jadi harus kita pahami bahwasanya tidak semua buatan sesuatu yang datang dari negeri kafir itu berarti haram, enggak. Apalagi kalau dia ahlul kitab. Sembelihan ahlul kitab itu halal. Misalnya ya dari negeri kafir, misalnya Nasrani, itu ahlul kitab. Ya, datang hewan sembelihan dari mereka, sebagian ulama menyatakan itu halal-halal saja. Ya, kalau ahlul kitab, baik Yahudi ataupun Nasrani. Gitu. Yes. Ya, jadi tergantung apa makanannya, apa segala macam. Apalagi kalau di sana ada lisensi, apa ya maksud saya, kalau ada lisensi memang pemerintah gitu kan, itu terpercaya ya maksud saya ya. Kan ada itu jamin halal, dan kita juga punya informasi bahwa itu memang halal ya. Ya kita halalkan saja. Gitu kan, jangan kita ragu, kecuali ada penyebab ragu ya. Gitu. Ya. Ya. Ini berkaitan sama yang sekarang lagi viral, apa tuh? Presiden Boykot produk Prancis. Betul. Nah, ini menurut Ustaz gimana, Ustaz? Iya. Ini istihad ya, istihad. Ya, istihad dari beberapa negara juga, ya juga dimunculkan juga oleh banyak saudara kita kaum muslimin gitu ya, tentang masalah produk, memboikot produk itu apa segala macam. Betul. Maka karena istihad, maka ya kita tidak bisa menyalahkan ya. Gitu. Apalagi ini seolah udah hampir menjadi ijtihad seluruh negeri muslim ya. Jadi kalau kata hadis Nabi SAW, la yajma'ullahu ya ummati ala dhalalah, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengumpulkan seluruh umatku, seluruh umat Islam ya, itu bersepakat di atas kesesatan. Maka bila seluruh negeri muslim dan seluruh para ulamanya sepakat, maka itu berarti kebenaran mutlak itu.
Nah, ini ijtihad memang, tapi bila itu disepakati oleh seluruh ulama dunia, seluruh negeri muslim dan seluruh umat Islam menyepakati dan tidak ada yang berbeda dalam ijtihad tersebut, maka itu adalah sebuah kebenaran yang harus kita terima. Oke. Ya, maka pada hari ini kita lihat sudah banyak negeri dan banyak para ulama juga yang memunculkan demikian. Ya, sah-sah saja kalau kita bertindak demikian ya. Sah-sah saja. Kemudian kita tidak belanja produk-produk dari mereka, ya sah-sah saja untuk mengambil fatwa tersebut. Ya, kalau kita tidak belanja juga, ya tidak apa-apa kan, kita nggak mudaratkan bagi hidup kita kan. Betul. Gitu, seperti itu. Allahu a'lam bishawab ya. Allahu a'lam bishawab. Dan kita tunggu juga lah sikap dari MUI. MUI kan sudah mengeluarkan, kalau nggak salah, MUI kita. Udah Kalau nggak salah, dari Kementerian Luar Negeri sudah keluar. Iya. Presiden kita juga udah mengecam juga, Ustaz. Iya, ya sudah kalau kayak gitu ya harus kita ikuti itu. Itu udah pemerintah udah mengeluarkan begitu, nggak perlu lagi kita mengatasnamakan aliran-aliran apa. Itu harus kita lakukan itu. Itu sudah menjadi kebijakan negara kita gitu kan. Dan kebijakan negara-negara yang lain sudah seperti itu. Hampir semua negara, hampir semua negara Islam itu mengeluarkan fatwa yang sama. Ya, alhamdulillah. Jazakallah Ustaz. Ya, jazakallah khair. Ya, saya kira mungkin cukup dulu kajian kita sampai sekarang. Insya Allah kita akan lanjutkan dulu. Kita akan lanjutkan pada waktu yang akan datang. Ya, barakallahu fikum. Jazakumullah khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Tapayuna kedepannya kita akan lebih menyimak lebih baik lagi, karena tambah kesini justru saya nangkepnya lebih baik. Seperti tadi misalnya salah satu yang diungkapkan oleh Ustadz adalah doa yang tadi. Saya berharap bahwa kita bisa menghafalkan doa itu, dan untuk kita terutama Fahmi, salah satu tugasnya adalah mencoba untuk membagikan buku secepatnya. Ya, mangga. Nah, ininya kemarin orangnya udah bertanya sama saya itu, mana ininya listnya, walaupun hanya berapa orang, kasihin aja listnya.